Struktur pasar terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar oligopoli, 4. Pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. 2. Produk atau barang bersifat homogen atau mirip. 3. Kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar atau hanya sebagai price taker. 4. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Pasar monopoli. Ciri-cirinya ada 3, yaitu 1. Hanya ada satu penjual. 2. Produk yang dijual tidak ada penggantinya atau no substitutes. 3. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Penyebab terjadinya monopoli antara lain adanya penguasaan suatu sumber daya inti, adanya penguasaan teknik produksi, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, atau merupakan unsur yuridis, pemberian pemerintah, dan juga biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya, atau monopoli alamiah. Pasar oligopoli. Ciri-cirinya adalah terdapat sedikit penjual, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Produk mempunyai ukuran standar. Jenis oligopoli ada 2, yaitu oligopoli dengan kerjasama, oligopoli tanpa kerjasama. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Si pasar yang dimaksud pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar persaingan, akan tetapi perusahaan masih memiliki kemampuan untuk melakukan penentuan harga atas produk yang dijualnya, atau kombinasi antara pasar persaingan dengan pasar monopoli. Asumsi pasar persaingan monopolistik antara lain, produk dari setiap penjual agak berbeda sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Mudah bagi perusahaan untuk keluar masuk industri. Perusahaan akan berusaha memaksimumkan laba dan konsumen memaksimumkan kepuasan. Tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Yang satu lagi, persaingan promosi sangat ketat. Ciri-cirinya yaitu produsen banyak, produk beraneka ragam, iklan sangat penting, hambatan untuk memasuki industri kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Ahmad Bala akan sedikit menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain. Terus, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan negara yang lain. Terus, perdagangan impor dan ekspor dalam perdagangan internasional adalah ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri, contoh rempah-rempah dan beras. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, contoh motor, mobil, handphone. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raihan. Saya dari kelas DM2 akan menjelaskan materi pertemuan 10, yaitu tentang eksternalitas. Pertama, eksternalitas adalah
kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Eksternalitas kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan, menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi orang atau kelompok orang lain. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas ekonomi saling menguntungkan, dua eksternalitas disekonomi atau merugikan orang lain. Eksternalitas disekonomis externality adalah tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain. Ekonomis externality atau benefit externality adalah tindakan pelaku ekonomi yang satu menguntungkan yang lain. Eksternalitas yang menguntungkan maupun yang merugikan menyebabkan pasar tidak bisa efisien. Eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dengan adanya eksternalitas positif, nilai sosial suatu barang melebihi nilai swastanya. Jumlah yang optimal, key optimum lebih besar daripada jumlah keseimbangannya, key market. Yang kedua, dengan adanya eksternalitas negatif seperti polusi, biaya sosial suatu barang melebihi biaya swastanya. Jumlah yang optimal, key optimum lebih kecil daripada jumlah keseimbangannya, key market. Jenis-jenis eksternalitas. Jenis satu, produsen ke produsen lain. Aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Contoh, dampak atau efek dalam bentuk biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai oleh produsen hilir yang terkena pencemaran air akibat dari produsen hulu. 2. Produsen ke konsumen. Aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas pemanfaatannya oleh rumah tangga atau konsumen. Contoh polusi. 1. Polusi suara. 2. Menurunnya daya tarik alam karena pertambangan. 3. Bahaya radiasi. Jenis 3. Konsumen ke konsumen lain. Aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Contoh, 1. Pembakaran sampah oleh tetangga. 2. Bising suara radio atau televisi tetangga. 3. Asap rokok bagi orang lain. Jenis 4. Konsumen ke produsen. Aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contoh, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut. Misalnya usaha perikanan atau nelayan, perusahaan air bersih. Adapun cara mengatasi eksternalitas negatif. 1. Regulasi. 2. Pajak Pigovian. 3. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan prinsip eksternalitas. 1. Penerapan teorema Koeltze. 2. Izin polusi yang dapat diperjualbelikan. 3. Asuransi. Adapun sebuah ringkasan, ketika perusahaan tidak dapat mengatasi eksternalitas, maka pemerintah akan mengambil tindakan, dan pemerintah dapat mengatur perilaku atau melakukan internalisasi eksternalitas dengan Pigovian Praxis. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar faktor produksi. Faktor produksi adalah sejumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya seperti tenaga kerja, land, dan kapital. Kemudian harga dan jumlah input akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam faktor market. Kemudian pengertian dari pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam, land atau tanah, tenaga kerja, modal atau uang, dan pengusaha atau entrepreneur. Adapun perbedaan antara pasar faktor produksi dan pasar hasil produksi. Untuk pasar faktor produksi yang pertama adalah penawaran berasal dari masyarakat atau konsumen.
Yang kedua, permintaan berasal dari produsen, atau yang ketiga adalah menawarkan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan usaha. Yang keempat, hasil yang diperoleh berupa salsa, upah atau gaji, laba ataupun bunga. Kemudian untuk pasar hasil produksi, yang pertama adalah penawaran berasal dari produsen atau pengusaha. Yang kedua, permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Yang ketiga adalah menawarkan barang hasil produksi seperti barang jadi atau barang setengah jadi. Yang keempat adalah hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Kemudian lanjut ke pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Yang melakukan permintaan tenaga kerja adalah seorang pengusaha. Lalu, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja tergantung pada 3 faktor kunci. Yang pertama adalah jumlah penduduk, jumlah jam kerja rata-rata, dan partisipasi angkatan kerja. Lalu, tingkat upah umum suatu negara cenderung lebih tinggi ketika yang pertama adalah angkatan kerjanya terlatih dan berpendidikan lebih tinggi. Yang kedua adalah mempunyai modal yang lebih baik, dan yang ketiga menggunakan teknik produksi yang lebih maju dan lebih baik. Pasar faktor-faktor produksi. Materi yang akan dibahas yaitu tenaga kerja, upah, dan pendapatan. Definisi tenaga kerja yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Upah real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Definisi upah sendiri yaitu upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah: 1. Perbedaan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. 2. Perbedaan jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan keahlian dan pendidikan. 4. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Mobilitas tenaga kerja. Perbedaan upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu jumlah diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atau tenaga mental atau fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Tingkat upah dibagi menjadi 3. 1. Produktivitas. Produktivitas terdiri dari modal dan akses ke fasilitas produksi. Kedua, teknologi. 3. Kualitas tenaga kerja yang terdiri dari faktor yang tidak kelihatan.